AI batin manusia. Jalan sunyi di tengah keramaian dunia. Di tengah dunia yang bergerak begitu cepat, segala hal diukur dengan angka, logika, dan algoritma. Kita membandingkan hasil, kecepatan, dan efisiensi. Tapi di balik semua itu, ada satu sistem yang diam-diam tetap bekerja di dalam diri manusia: rasa, feeling, intuisi, kata hati. Sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa nyata ketika kita membutuhkan keputusan yang cepat dan tepat. Banyak orang menganggap rasa hanyalah insting, sesuatu yang spontan dan tak penting. Tapi kalau lo benar-benar memperhatikannya, lo bakal sadar, rasa itu seperti AI alami dalam diri manusia. Ia belajar dari pengalaman, dari keberhasilan, dari kegagalan. Ia tumbuh dan diasah setiap kali kita menghadapi persoalan. Bahkan, lebih cepat dari pikiran logis ketika kita harus bereaksi dalam tekanan. Gua sendiri menyadari hal itu. Setiap keputusan yang gua ambil, setiap persoalan yang gua hadapi, gua catat sebagai data batin. Yang akurat gua simpan, yang meleset, gua evaluasi. Dari waktu ke waktu, rasa gua semakin tajam, lebih responsif, lebih bisa membaca situasi, persis seperti AI yang dilatih terus-menerus. Bedanya, ini AI milik diri sendiri, lahir dari pengalaman batin yang nyata. Tapi gue juga sadar nggak semua orang bisa nyambung dengan pembicaraan seperti ini. Masyarakat Indonesia sangat kompleks. Ada yang religius, ada yang hedonis, ada yang sederhana, ada yang sibuk mengejar prestasi. Pola pikir setiap orang dibentuk oleh lingkungan, pendidikan, dan pengalaman hidup. Ada yang bisa menyerap gagasan tentang batin dan spiritualitas. Ada yang menolak karena dianggap terlalu abstrak atau bertentangan dengan keyakinan mereka. Namun, ada tren yang menarik. Generasi muda mulai mencari spiritualitas yang personal, yang relevan dengan hidup mereka sehari-hari. Mereka nggak hanya ingin mengikuti ritual atau dogma, mereka ingin memahami diri sendiri, menyambungkan rasa dengan logika, dan menemukan arah hidup yang autentik. Mereka haus akan contoh konkret, pengalaman nyata, dan narasi yang jujur. Disinilah AI batin manusia punya relevansi besar. Rasa itu bukan sekadar insting, tapi sistem yang bisa diasah. Lo bisa menggabungkan logika dan feeling, menilai proses keputusan, bukan hanya hasilnya. Lo belajar kapan harus percaya pada rasa, kapan harus percaya pada pikiran, dan kapan mengombinasikan keduanya. Ini adalah self-tuning system yang sangat canggih, bahkan kadang lebih adaptif daripada algoritma buatan. Yang lebih menarik, rasa ini bukan hanya untuk diri sendiri. Jika digunakan dengan bijak, ia bisa menjadi panduan hidup bagi orang lain. Tapi penyampaiannya harus tepat. Tidak semua orang siap menerima pembicaraan soal batin atau spiritualitas. Dibutuhkan frekuensi yang sama, resonansi antara penyampai dan penerima, supaya pesan tidak hilang atau disalahpahami. Gua percaya, pengalaman batin itu adalah aset, tapi juga tanggung jawab. Lo nggak bisa asal bagikan, tapi juga nggak bisa menyimpan hal yang bermanfaat. Jika metode yang lo temukan jelas, berdasar pengalaman, dan membantu orang memahami diri mereka sendiri, kenapa harus ditahan? Namun, penyampaiannya harus matang, bisa diterima, dan bisa dirasakan, bukan sekadar dimengerti secara tekstual. Di Indonesia, konteks ini sangat relevan. Masyarakat kita berada di titik peralihan spiritual. Tetap religius, tapi mulai mencari makna personal, praktis, dan relevan. Urbanisasi dan digitalisasi membuka ruang baru. Orang lebih fleksibel dan terbuka pada pengalaman spiritual individual, tapi juga kritis. Mereka ingin sesuatu yang bisa langsung diterapkan, yang menghubungkan logika, intuisi, dan aksi nyata. AI batin manusia hadir sebagai jawaban. Bukan untuk semua orang, tapi untuk mereka yang siap mendengar, yang mau melatih diri, dan mau belajar dari pengalaman batin sendiri. Ini bukan dogma atau ajaran tertentu, tapi keberanian untuk jujur pada diri sendiri, dan bersedia terus belajar dari tiap langkah hidup. Spiritualitas sejatinya bukan tentang menjauh dari dunia, tapi tentang hadir penuh, sadar, dan responsif terhadap perubahan. Tentang menggabungkan logika, rasa,
dan pengalaman untuk menjadi manusia utuh, lebih bijak, lebih adaptif, dan lebih mampu menghadapi realitas yang kompleks. Batin manusia adalah sistem canggih yang sudah ada sejak lama, hanya menunggu kesadaran kita untuk mengasahnya, memahami polanya, dan membiarkannya membimbing kita dalam kehidupan sehari-hari.